ala hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in al-awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultan al-awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ibrahim qutbil ahwal سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني إلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشور أنور بن ناجي إسماعيل البنجابي سيد الشيخ محمد إن شاء الله خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحدب سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاوي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين. ثم سعيد فيه هو وجبريل حتى انتهى إلى سماء الدنيا فاستفتح ففتح لهم وهكذا إلى السابعة. ثم kemudian sa'ida fihi naiklah Nabi pakai tangga. Huwa beliau wa Jibril dan bersama Jibril hatta indahaya sehingga sampailah keduanya ila samai dunia kepada langit pertama. Pastaftaha kemudian minta bukakan keduanya paputihalahuma lalu dibukakanlah bagi keduanya Jibril dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, dan demikianlah ila sabiati, sampai ke langit ketujuh. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bersama Jibril pakai Mi'raj tadi, sehingga naiklah Nabi sampai ke langit pertama. Langit pertama itu pakai pintu, kadalah langsung nyelonong masuk, tetapi ada pintunya, ada penjaganya. Maka Jibril mengetuk pintu langit pertama, maka lalu dibuka. Kena naik Nabi bersama Jibril ke langit kedua, minta bukai, lalu dibuka. Naik ke langit ketiga, Jibril bersama Rasulullah, minta bukai, dibuka. Nah, artinya apa? Artinya dalam pandangan agama, langit itu punya pintu. Langit itu ada penjaganya. Setiap pintu langit itu ada bahannya, ada pintunya, ada penjaganya. Mulai langit pertama sampai ke langit ketujuh. Penghuninya penuh dengan penghuni. Di langit pertama penuh dengan malaikat. Di langit kedua penuh dengan malaikat. Kalau kita jumlah malaikat yang ada di langit pertama itu, ukurannya adalah 1/10 dibanding makhluk Allah Ta'ala, manusia digabung dengan jin. Kemudian manusia dan jin digabung dengan makhluk yang di darat, digabung dengan makhluk yang di air, digabung dengan makhluk yang terbang. Jika jumlahnya 1 miliar, umpamanya 1 miliar, itu hanya 1/10 daripada jumlah malaikat yang ada di langit pertama. Berarti malaikat yang ada di langit pertama itu 10 miliar, 10 kali lipat. Artinya apa? Artinya di langit pertama itu penuh dengan malaikat dan ada penjaganya. Nah, tinggal kita melihat, mengkaji siapa penjaga malaikat. Nama malaikat penjaga langit pertama. Apa amalannya? Ini ada dibuka dalam kitab Marakil Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah. Ada dalam kitab Marakil Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menjelaskan langit pertama itu langit pertama itu terbikin daripada apa? Malaikat penjaganya namanya siapa? Zikirnya apa? Nah, itu ada dalam kitab Marakil Ubudiyah. Langit kedua begitu juga. Malaikat kedua itu bahannya apa? Pintunya apa? Penjaga, malaikat penjaga namanya siapa? Zikirnya apa? Begitu. Naiklah Nabi bersama Jibril ke langit pertama, kemudian masuk karena dibukakan pintunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fis sama'il ula Adam alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau bertemu di langit pertama dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Oleh para ulama digambarkan rahmatai. Apa hikmahnya pertemuan Rasulullah dengan Nabi Adam di langit pertama? Di antara hikmahnya pertemuan Rasulullah dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam adalah satu, bahwa apa yang terjadi dengan Nabiullah Adam pun akan terjadi dengan baginda Rasulullah. Apa yang terjadi dengan Nabiullah Adam alaihissalam
Yang terjadi dengan Nabiullah Adam alaihissalam adalah Nabi Adam sedang asyik-asyiknya, nikmatnya, raminya berada di surga, tapi karena ada sesuatu hal beliau disuruh Allah Ta'ala keluar daripada surga. Iya kan? Nabi Adam kan sudah nyaman di dalam surga. Karena surga tempat kelahiran. Anggaplah kita surga itu tempat Nabi Adam awal kejadiannya. Surga itu tempat bernikmat-nikmat Nabi Adam. Ayo, jangan dorong. Awas. Aduh, ada yang jaga. Awas. Jaga. Lalu Nabi Adam alaihi salatu wassalam oleh Allah dikeluarkan dari surga. Allah berfirman, "Qul lahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Itu. Lalu Rasulullah pun begitu. Rasulullah itu kan lahir di Makkah. Tempat kelahiran Rasulullah di Makkah, tempat besarnya Rasulullah di Makkah, kawinnya Rasulullah di Makkah, Rasulullah berumah tangga di Makkah, bayi seanak di Makkah, rami di Makkah, hidup sudah bahagia di Makkah. Tapi apa terjadi lawan seperti Nabi Adam terhadap Rasulullah? Sebagaimana Nabi Adam keluar dari tempat lahirnya, tempat asalnya di surga, dikeluarkan dari surga. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, dewasa di Mekah, kawin di Mekah, beranak di Mekah, bahagia di Mekah. Tapi pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan hijrah keluar dari Mekah, berpindah ke Madinatul Munawwarah. Sama kalau persis sama terjadi seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua, hikmah daripada pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam ialah bertemunya dengan anak dan bapak. Bertemunya anak dengan bapak. Kenapa? Karena Nabiullah Adam itu adalah bapaknya manusia. Maka Nabi Adam itu disebut Abul Bashar. Paham ya? Pak Adamu Abul Bashar. Maka Nabiullah Adam alaihissalam itu disebut Abul Bashar, bapaknya manusia. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Abul Arwah. Rasulullah itu bapaknya roh. Secara jasa Rasulullah itu lebih muda daripada Adam. Karena Adam manusia pertama. Rasulullah ini adalah anak cucu Nabiullah Adam secara jasa. Makanya Nabi Adam itu disebut Abul Jasad, bapaknya jasad. Tetapi secara roh Rasulullah disebut Abul Arwah, bapaknya roh. Karena roh Rasulullah itu lebih tua daripada rohnya Nabi Adam. Bahkan rohnya Nabi Adam itu min rohi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada rohnya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut Abul Arwah, bapaknya roh. Lah Rasulullah itu lawan Adam, jasad sidin cucu oleh Nabi Adam. Tapi roh sidin Adam itu di bawah. Jadi Abul Arwah Nabi Adam Rasulullah itu secara roh beliau adalah bapak dari Nabi Adam. Secara jasad Rasulullah itu adalah anak daripada Nabiullah Adam. Inilah manusia. Kita ini makanya disebut Bani Adam, anak cucu Adam, zuriat Nabi. Jadi benar betapa nikam zuriat Nabi itu. Benar ini mengaku Habib kan memang zuriat Nabi. Cuman nabinya itu bukan Nabi Muhammad, Nabiullah Adam. Makanya disebut Bani Adam, anak cucu Adam. Lah, itu salah satu hikmah, dua hikmah itu diantaranya. Dua hikmah pertemuan Nabi Rasulullah dengan Nabiullah Adam di langit pertama. Wararan Nila, Rasulullah itu melihat sungai Nil yang di Mesir. Melihat di langit pertama dari atas mungkin. Nabi melihat sungai Nil. Wal Furata, sungai Furat Nabi melihat. Sungai Nil Furat, Nil ini di Mesir, Furat ini konon katanya di daerah India. Wara'a bisaniyati, dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaniyati di langit kedua. Yahya wa Isa, Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa alaihi salam. Yang mana Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa ini bapak bersepupu sekali. Paham? Yahya ini kan anak Nabi anak Nabi Zakaria. Kemudian Isa ini anak Maryam. Anak Maryam. Nabi Zakaria lawan ibundanya Maryam itu bedangsana. Berarti mamarina sepupu. Paham? Nabi Zakaria begini, lalu anaknya Nabiullah Yahya. Nabi Yahya. Maryam ini anak oleh Imran. Bininya Imran itu badan sangat lawan bini Nabi Zakaria. Berarti Maryam dengan Nabiullah Isa itu sepupu sekali dari mama. Lalu Maryam beranak Isa, maka Isa ini anak keponakan sepupu oleh Nabiullah Yahya alaihissalam. Namun kedua-duanya dan jadi nabi dan rasul dengan status yang sama dan umur yang kurang lebih muda. Apa status yang sama? Nabi Zakaria statusnya sama, napa perawan jar perjaka. Jomblo kada begini mati kurang lebih umur 30 lebih sedikit meninggal dunia. Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa alaihissalam bujangan kada lebih dua. Umur meninggal lebih dari kurang lebih 30-an ke atas saja. Jadi Yahya dan Nabiullah Isa itu anak Nabiullah Yahya mamarina sepupu oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Paham? Baiklah. Nah, mereka berada di langit kedua bertemu Rasulullah. Apa hikmahnya?
pertemuan Rasulullah dengan Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa di langit kedua, wa hikmatu kaunihima fi sama'in wahidatin ma'a anna kulla wahidatin minas samawati ghaira saniyati fiha nabiyyun wahidun. Wa hikmatu kauniha, berulah hikmah keduanya Nabi Yahya dan Nabi Isa fi sama'in wahidatin dalam satu langit, yaitu langit kedua. Ma'ana kullu wahidatin minas samawat, padahal setiap satu tingkatan langit gairah saniyati, kecuali langit kedua, fiha nabiyyun wahidun, padanya hanya satu nabi. Padahal di langit pertama hanya satu nabi, di langit ketiga satu nabi, di langit keempat satu nabi, di langit kelima satu nabi, di langit keenam satu nabi, di langit ketujuh satu nabi. Tapi di langit kedua nabinya dua, Nabi Yahya dengan Nabiullah Isa. Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Lah, hikmahnya adalah Anna Isa yanzilu akhir zaman, bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Kalau ada kosong kan? Kalau satu aja Nabi Isa turun berarti kosong. Nah makanya biar dua dulu. Cadangan satu. Karena Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan turun mengemban misi dari Allah. Pertama membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi, yang kedua menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bumi itu makmur. Lah, karena di akhir zaman merangkai belum kiamat, Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa itu menerapkan syariat Islam, maka umat di dunia ini aman, damai, sentosa, makmur. Saking amannya itu nanti di zaman itu orang mandang tamas di tengah jalan kada hilang. Orang mandang tamas di tengah jalan itu kada hilang. Sekarang jangan emas, sandal baik aja di masjid hilang, di masjid pulang. Saking apanya? Saking dunia kita ini tidak aman. Padahal di tengah-tengah umat Islam, padahal di tengah-tengah orang yang diperintahkan ibadah, di masjid sandal baik sembarangan boleh hilang. Dicari, oh ternyata pondokan yang mengambil. Ditakoni kenapa mengambil, ulun mengambil berkah sandal tuan guru. Karena disuruh tabarruk bi asari sholihin, mengambil berkah bekas orang soleh. Jadi ulun mengambil berkah bekas sandal tuan guru. Ini tidak benar. Mengambil berkah itu bujur dia disuruh, tapi bukan mengambil barangnya. Kalau mengambil barangnya itu maling. Padahal di tengah umat Islam. Padahal di masjid yang tujuannya itu adalah ibadah. Tetapi saking dunia ini kada aman, ternyata sandal baik hilang. Jangankan emas, duit 100.000 kada sampai sejam hilang. Kada sampai kada usah 100.000, 50.000 tercicir lewat satu menit aja hilang langsung. Saking apa? Saking dunia kita itu kada aman daripada pencurian, walaupun berada di tengah-tengah orang Islam. Berarti apa? Pencuri ini banyak, umat Islam banyak pencuri. Kenapa jadi mencuri? Wallahu a'lam. Yang jelas imannya kada mantap. Jadi nanti Nabiullah Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal,
kemudian menerapkan syariat Islam yang saat itu umat Islam makmur, sejahtera, aman, tentram, sentosa kurang lebih 40 tahun. Nah di saat Nabiullah Isa turun ke bumi, payah papihaya, maka tertinggallah di langit kedua itu Yahya. Kalau satu orang maka kosong. Ya kalau kata palatakhlus sama'un an-nabiyyi, sehingga tidak kosong langit daripada nabinya Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya sekarang bumi dan langit itu kada kosong dari nabinya Allah sampai sekarang. Itu ada hikmahnya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ada 4 orang nabi yang sekarang ini masih hidup dengan jasad dan rohnya, yang mana mereka itu belum mengalami kematian yang disebut dengan berpisahnya roh dan jasad. Yang dua itu adalah isnani fil ardi, 2 di permukaan bumi, wa isnani fis sama, 2 di atas langit. 2 nabi yang masih hidup di bumi ini, yang pertama adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, yang kedua Nabiullah Ilyas alaihi salam. Nabi yang masih hidup di atas langit ada 2. Pertama Nabiullah Isa alaihi salam di langit kedua. Yang kedua Nabiullah Idris alaihi salam di langit keempat. Keberadaan mereka itu di langit dan di bumi pasti adalah hikmah. Di antara hikmahnya adalah Allah memerintahkan kepada 2 nabi ini untuk menjaga di bumi ini. Untuk di bumi daratan ini oleh Allah diserahkan kepada Nabiullah Ilyas alaihissalam. Maka sehingga bumi ini yang penuh dengan pepohonan, gunung, laut, gunung di daratan, maka itu dijaga oleh Nabiullah Ilyas alaihissalam. Maka apabila kita ingin selamat masuk ke hutan rimba yang penuh dengan pepohonan, di hutan rimba yang penuh dengan binatang buas, agar kita selamat, minta izinlah dengan Nabiullah Ilyas alaihissalam dengan cara memberi salam kepada Nabiullah Ilyas alaihissalam, mengucap assalamualaikum ya Nabiullah Ilyas alaihissalam, ulun minta izin masuk ke dalam hutan. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Khidir agar menjaga air, baik air laut ataupun air sungai. Maka apabila kita ingin selamat di dalam perairan, baik sungai ataupun laut, sebelum menjalani sungai atau sebelum masuk ke laut, beri salamlah Nabiullah Khidir alaihissalam dengan cara assalamualaikum ya Nabiullah Khidir bal ya bin Malkan alaihissalam, ulun minta izin masuk ke dalam sungai ini, ulun minta izin mengunjung di lautan ini, ulun minta izin mencari iwak di sungai ini. Gitulah habis itu hikmah. Kemudian insyaallah salam, orang mau unjung insyaallah salam, dan insyaallah pakulih banyak juga asal izin saja lawan Nabiullah Khidir alaihissalam. Kemudian wafis salisati di langit yang ketiga Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ingat situ aja. Al-Fatihah.